debat publik kedua, KPU gelar media gathering bersama insan pers. Probolinggo CB News Indonesia, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Probolinggo menggelar media gathering, persiapan debat publik kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo yang akan dilaksanakan tanggal 15 November tahun 2024, Rabu tanggal 13 November tahun 2024 malam. Kegiatan yang digelar di salah satu kafe di kota Probolinggo, diikuti oleh puluhan jurnalis media massa dan pegiat media sosial di kota Probolinggo. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Probolinggo Radval Faisal mengatakan, untuk debat terbuka kedua kali ini dengan tema masyarakat sejahtera, kota maju dan berkembang. Mengangkat tema pemuda, ekonomi kreatif, budaya dan pariwisata, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, jelas Radvan. Radvan Faisal berharap media gathering ini dapat menjadi wahana evaluasi dan diskusi, menuju terlaksananya pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 yang aman, lancar dan damai. Di hadapan insan pers, mengajak supaya pers memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pilkada serentak tanggal 27 November tahun 2024. Pada debat publik kedua ini, KPU melibatkan 5 panelis untuk menyusun pertanyaan, kesemuanya dari akademisi di luar kota Probolinggo, jelas Radvan. Untuk diketahui, debat publik terbuka kedua akan digelar di Gedung Widya Harja Kota Probolinggo mulai pukul 19.30 hingga selesai. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan debat kedua nanti polanya tidak jauh beda dengan debat pertama. Teman-teman masih punya kesempatan, kami tidak membatasi sebetulnya. Tidak membatasi kawan-kawan yang ingin melakukan peliputan pada proses penyelenggaraan debat. Hanya saja memang karena soal keterbatasan tempat saja, agar hasil maupun proses Pilwali tahun 2024 ini memiliki legitimasi kuat. 3 November itu kami sudah mulai mendistribusikan logistik luar kota ke kecamatan. Dengan ini kami nyatakan resmi untuk dibuka. Ketiga nanti judulnya yaitu ekonomi dan yang kedua judulnya yaitu kota kreatif dan berbudaya, masyarakat terlindungi. Terus temanya pemuda ekonomi kreatif, budaya dan pariwisata, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Subtema, ini yang nanti akan menjadi titik pertanyaan. Kita tidak akan meleset dari pertanyaan subtema ini yang diberikan kepada para paslon. Yang pertama, pengembangan minat bakat anak muda. Jadi sudah dibahas tadi oleh pemateri bahwa di materi yang debat kedua ini lebih banyak terhadap peran pemuda. Jadi begitu. Yang kedua, fasilitas publik pendukung era digitalisasi. Yang ketiga, pengembangan dan pembangunan ekosistem ekonomi kreatif. Tentunya ini merujuk kepada UMKM dan macam-macamnya itu. Yang keempat, penguatan UMKM dan pasar sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Sampai sekarang kota Probolinggo masih tertinggal terkait UMKM ini. Makanya ini menjadi topik yang seksi bagi kami, bagi debat kedua itu. Yang kelima, penguatan kebudayaan lokal sebagai identitas daerah. Tentunya apa yang disampaikan tadi, bagaimana kita mengangkat budaya lokal. Ya tadi ada jalan bodak dan seperti itu. Yang keenam, membangun kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal. Jadi kita hanya menjadi kota yang hanya didatangi atau tempat tidur saja terus pergi, bukan untuk berwisata. 7 yaitu penciptaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tentunya ini terkait tentang keamanan. Jadi ada 7 subtema nanti Bapak Ibu yang akan ditanyakan, yang akan dibahas oleh panelis, 5 panelis. Kita sudah kemarin
memanggil panelis dan perumus untuk membuat 10 pertanyaan. 10 pertanyaan tidak luput dari tema 30. Next Mas. Terus peserta tetap 30, tidak ada penambahan untuk peserta. Nah, ini untuk yang diundang. Lanjut Mas, yang diundang dari Bawaslu Kota Probolinggo, dari unsur pemerintahan, unsur masyarakat, unsur akademisi, unsur profesional, kelompok disabilitas, pers, media, liputan. Kalau kemarin 40 media yang sudah mendapatkan name tag dari kami, insya Allah hari ini berikutnya, ini belum ada name tag-nya, kita akan kasih porsi yang lebih banyak untuk media. Bahkan media itu lebih banyak daripada para pendukung. Kalau pendukungnya itu 30, media lebih dari 40, yaitu dilarang membawa atribut kampanye paslon. Ini kita sudah jelas. Tapi ada beberapa kesalahan memang, ada beberapa miskomunikasi terkait yang terutama HP. Jadi HP itu memang tidak boleh dibawa di debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga oleh para paslon. Jadi screening di debat pertama itu akan lebih, debat kedua nanti akan lebih diperketat, yaitu sebelum masuk kepada pentas, di dalam pentas kita akan screening HP agar tidak dibawa. Hal ini sudah kita sampaikan berulang kali di debat pertama, debat kedua, bahkan pada waktu itu ada paslon yang menghadiri juga, ada LO, ada tim pemenangan. Kami harap di debat kedua ini tidak boleh membawa HP, karena sudah membawa lembaran atau catatan. Nah, walaupun itu bukan contekan sih sebenarnya, hanya catatan biasa. Nah, jadi begitu. Ada catatan sendiri nggak buat dua paslon yang melanggar? Kita cuma tadi menegur saja kepada LO dan tim pemenangannya, ya bersama-sama sih, ayo kita jangan bawa HP pada waktu debat agar tidak jadi keiran dari paslon yang lain. Jadi himbauan kami dari KPU Kota Probolinggo agar tidak membawa HP pada waktu debat untuk paslon 1, 2, 3, dan 4. Langkahnya jika misalnya kedua ini juga ada yang melanggar kembali. Nah, misalkan ada lagi, tapi ini kami tidak berharap, Mas. Kami tidak berharap ada lagi. Tentunya kami akan mengambil HP tersebut untuk ditaruh atau dititipkan kepada timnya agar tidak dibawa. Itu kan kami takutnya ada contekan kan, takutnya ada contekan melihat web atau Google, jadi seperti itu. Jadi kami harap agar tidak terjadi lagi. Sebelum masuk kita screening betul, bahkan kita menyiapkan kotak di sana agar HP-nya ditaruh.